Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk Bintan Al-Yumna untuk membacakan atau menghafal mulai kaidah 1, 2, 3 sampai 5, contoh dan dalilnya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kaidah pertama. Al-umuru bimaqasidiyah. Artinya innamal al-umuru bimaqasidiyah, artinya setiap sesuatu itu tergantung pada tujuannya. Dalilnya innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya sah amal-amal itu tergantung pada niatnya. Contohnya seseorang yang contohnya ada seseorang yang mengucap, contohnya ada perbedaan antara ucapan dan bunyi hati, maka yang diperhitungkan adalah bunyi hati. Misalnya ada seseorang yang mengucap, aku berniat sholat fardu zuhur, namun hatinya tergerak saya sholat fardu asar, maka yang tertunaikan adalah sholat asarnya. Dan yang kedua, al-yaqinu la yuzalu bisyaki. Keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Dalilnya, idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an akhraja minhu fa ashkala alaihi fa akhraja minhu syai'un amla fala yakhrujna minal masjidi hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Contohnya saya yakin saya mempunyai wudu. Kemudian saya ragu apakah saya batal atau tidak. Tapi saya yakin kalau saya mempunyai wudu, maka hukumnya ia tetap mempunyai wudu. Dan kaidah yang ketiga, al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kesulitan itu bisa menarik pada kemudahan. Dalilnya, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki bagimu kemudahan dan Allah tidak menghendaki bagimu kesulitan. Contohnya bepergian. Sholat zuhur, asar, isya masing-masing 4 rakaat. Namun ada seseorang yang bepergian dan sudah memenuhi syarat, maka orang tersebut diperkenankan boleh mengqashar sholatnya menjadi 2 rakaat. Kaidah yang keempat, al-dhararul yuzalu. Madharat atau bahaya itu bisa dihilangkan. Dalilnya la dharara wa la dirara. La dharara wa la dirara. Bahaya itu jangan membahayakan diri sendiri dan orang lain. Contohnya, ada seseorang yang sangat kelaparan. Dan tidak ada makanan kecuali bangkai itu. Maka bangkai itu halal dimakannya karena untuk mempertahankan hidup. Kaidah yang kelima, al-'adatu muhakkamatun. Adat atau kebiasaan itu dapat dijadikan hukum. Dalilnya, idza ra'ahul muslimuna hasanan fa huwa 'indallahi hasanun. Apapun yang menurut kaum itu baik, maka bagi Allah itu juga baik. Contohnya di sesuatu daerah kebiasaan tersebut contohnya di suatu daerah itu menjadi kebiasaan orang yang berhutang itu beserta bunganya. Maka apabila pendapat pertama yang dia ikuti, bunga tersebut menjadi haram dan tidak dianggap syarat.
Bismillahirrahmanirrahim. Kaidah 1. Al-umuru bimaqasidiha. Dalilnya innamal a'malu binniyati. Kaidah 1 al-umuru bimaqasidiha. Segala sesuatu itu tergantung maksudnya. Dalilnya innamal a'malu binniyati. Contohnya ada seseorang yang bersumpah bahwa dirinya tidak akan berbicara dengan CT misalnya. Lalu di hatinya dia berkata dia tidak akan berbicara dengan seorang yang bernama Lala. Maka dia tidak dianggap menerjang sumpah apabila dia berbicara dengan CT kecuali dia berbicara dengan Allah. Kaidah 2. Al-yakinu la yuzalu bisyak. Keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan adanya keraguan. Dalilnya idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an fa ashkala alaihi akhraja minhu syai'un amla fala takhrujanna minal masjidi hatta yasmi'a sautan aw yajidarihan. Contohnya, ada seseorang yang yakin bahwa dirinya itu dalam tingkah suci, tapi dia ragu dalam hadas, maka dia masih dianggap suci. Kaidah 3. Al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kepayahan itu mendatangkan kemudahan. Dalilnya yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Contohnya, ada seseorang yang sedang tersedak dan di sekitarnya tidak terdapat air, namun melainkan terdapat hanya ada arak, maka orang tersebut boleh minum arak tersebut. Kaidah 4. Ad-dararu yuzalu. Bahaya itu dihilangkan. Dalilnya la dararu wala dirarun. Contohnya, ada seorang yang kelaparan dan dia berada di dalam hutan. Tidak ada sesuatu yang halal untuk dimakan dan dia hanya menemukan bangkai. Maka orang tersebut boleh memakan bangkai tersebut untuk menyambung hidupnya. Kaidah 5. Al-adatu muhakamatun. Adat itu dibuat hukum. Dalilnya maro'ahul muslimuna hasanan fawa indallahi hasanun. Contohnya namanya perkiraan masahid. Silakan soal 1 dijawab. Baca dulu. Nomor 1. Jelaskan bagaimana hukumnya muamalah ma'a min aktsari mali ma'aman man aktsara maluhu haramun. Aksara Maluhu maluhu malihi haramun. apa artinya itu? Aksara Kebanyakan malihi haram. Ma'aman aksara malihi haram. Apa artinya? Muamalah itu apa? hubungan Muamalah. Pegawai transaksi sama orang yang kebanyakan hartanya haram. Itu bagaimana? boleh Dengan catatan boleh itu harus ada kriteria. boleh dalam hal barang. Dalam hal barang. Ya iya, kan boleh kalau apa alasannya? Alasannya kenapa kok boleh transaksi dengan orang yang kebanyakan harta benda haram? Kalau Anda menjawab boleh itu apa alasan? Boleh karena Alasannya apa? karena kan saling membutuhkan, Pak. Ya tapi itu kan karena ada perkara haramnya. Enggak apa-apa, Pak. Kebanyakan haram. Coba kamu yang soal yang nomor 10. Nomor 10. Ya, bawah. Berilah contoh adat yang diberlakukan harus berulang-ulang. Adat yang harus berulang-ulang. Kan kamu harus sudah tahu kan? Adat itu ada yang bisa ditetapkan cukup 1 kali. Ada yang ditetapkan butuh 3 kali. Ada yang ditetapkan butuh berulang-ulang. Nah, itu yang
kamu disuruh untuk mencontohkan adat yang berulang-ulang. Itu apa dong? Mungkin ya seperti tadi contohnya lamanya Mas Said, Mas. Di masa haid itu butuh berulang-ulang. Kan setiap orang kan berbeda Pak. Dari Maksudnya hasilnya berarti bukan berarti orang haid berulang-ulang. Ya mesti toh haid berulang-ulang. waktunya yang ngoten lho Pak. Menjadi tradisi Lamanya. dan apa sedikitnya lah ngono ta. Itu Kan nggak harus mensurvei orang satu Pak. Ada orang banyak. soal nomor 2 Nomor 2. dibaca. Dan bagaimana pendapat yang masyhur atau terkenal tentang hukumnya pada soal yang nomor 1? Boleh, Pak. Boleh. Boleh. Tadi kan mestinya belum ketemu alasan Anda menjawab boleh. Padahal itu kan ada kalau sampean melihat-lihat sampean sinau itu akan ada pendapat ulama tentang orang yang transaksi dengan kebanyakan harta benda haram. Itu kan ada di kitab sampean. Kalau Anda sinau, ada ya. Ya wis. Nomor 7. Bila contoh dengan alasan darurat diperbolehkan membongkar mayat. Alasannya makam tersebut mau kena banjir, mau dibangun masjid. Makam itu banjir. Maksudnya mau terkena luapan sungai gitu loh Pak. Ya terus mayatnya dibongkar. Harus dipendem bongkar. Kuburannya dibongkar Pak. Mayatnya dibongkar. Kan kuburannya dibongkar. Ini kan mayatnya sudah dibongkar. Kenapa? Karena ada banjir kok dibongkar. Biar tidak terkena air. Berarti kuburan yang kebanjiran semuanya dibongkar karena darurat. Apa alasannya? Apakah karena ada air mayatnya megap-megap, lelem? Tenang. Contoh alasan Mau dibuat masjid juga bisa. membongkar mayat diperbolehkan karena ada membongkar mayat tidak diperbolehkan walaupun dengan alasan darurat. Ada yang diperbolehkan membongkar mayat dengan alasan terpaksa. Nah itu loh. Mana itu contohnya? Mayat yang dibongkar boleh dengan alasan terpaksa. Contohnya. Nung kita PW sono sekolah ngantuk. Nggih. Aku soal biji 3. Nomor 3. Berbohong hukumnya adalah haram. Akan tetapi ada bohong yang diperbolehkan. Bahkan ada yang wajib. Berilah contoh. Yang wajib, Pak. Iya. Yang wajib. Ini Pak. Kayak kan ada persekutuan yang sampai menimbulkan pembunuhan, maka boleh untuk berbohong. Jadi gambarkan kamu terus
sehingga kamu wajib bohong. Coba contoh piye ngono. Ada apa terus sehingga kamu harus bohong itu gambarkan. Ada si A dan si B bersekutu. Kemudian si B bertanya kepada si D, si C, di mana orang si A berbohong. Dia tahu tapi dia berbohong. Maka berbohong di situ boleh, Pak. Karena kalau si B sampai ketemu si A akan menimbulkan percekcokan terus bunuh-bunuhan. Terus kamu bohongnya gimana kamu? Contohnya kamu bohong kepada orang tadi. Bohongnya ya kan nggak tahu, Pak. Kalau si A kan sembunyi. Si A sembunyi, nah si B bertanya kepada si D. Terus Gimana dapat si ditakoni. A? Nggak tahu. Jadi itu wajib ya. Enam. Bolehkah menambal al-ina atau wadah dengan Wadah. falto perak? Jelaskan. Menambal wadah dengan perak atau bisa juga atau dengan emas. Piring ditambal karo perak atau emas. Itu gimana hukum? Tidak boleh. Tidak boleh. Boleh selagi tidak kadarnya lebih banyak yang nggak emas seperti yang lain. Kandelnya lebih Yang walaupun wadah tadi tidak bermasalah. Tidak mesti wadah itu yo tidak enggak lubang, tidak pecah. Kemudian ditambal dengan perak atau emas. Itu boleh. nggak boleh kali itu, Pak. Terus yang boleh gimana? Ya pokoknya yang nggak boleh. Boleh. Yang boleh dia gimana, yang tidak boleh bagaimana? Yang tidak boleh kalau wadahnya itu nggak cacat terus ditambal Nggak atau boleh. dikasih hiasan sama emas atau perak. Boleh. Nek cuma hiasan tidak boleh. Tapi nek pecah, yang mungkin kalau nggak ada barang lain yang bisa nambal kecuali perak dan emas boleh. Masih belum pas dari jawaban kalau kita. Empat. Jelaskan membongkar mayit yang tidak diperbolehkan dengan alasan darurat. Ini, Pak, mengkafani mayit. Mengkafani. Kenapa alasan tidak bisa dibongkar? Karena mayatnya tidak dikafani. Alasannya kenapa kok dengan alasan darurat tidak boleh dibongkar? Alasannya karena tanah itu sudah termasuk kain kafan. Karena bisa mengganti. Ya, filosofinya kan tanah bertemu tanah. 5. Itu ada ralat ya. Berilah contoh rukhsah, bukan darurat. Berilah contoh rukhsah, kemurahan ya, yang jika kita lakukan hukumnya sunnah. Contohnya bepergian yang udah jauhnya 80 km, maka boleh mengambil rukhsah makan berbuka, tidak puasa atau jamak kosong. 9. Berilah contoh adat yang diberlakukan cukup 1 kali. Ini, Pak, di suatu daerah mana orang yang hutang itu beserta bunganya. Terus? Ya. Itu apa hubungannya? Apa tadi?
adat yang diberlakukan cukup 1 kali. Nomor berapa tadi? 9. Apakah itu Anda menganggap mencontohkan tradisi yang berlaku 1 kali? Apa contohnya mau hutang? Maksudnya hutang gimana? Orang yang hutang di desa tersebut itu beserta bunganya. Terus Maka bunga itu boleh karena tidak bunganya boleh. Berarti Anda menghalalkan riba. Menghalalkan bunga. Ya memang ada kalau bank yang sedang resmi ada beberapa hukum. Nah, yang contoh tadi ya apa masih tidak ada hubungan dengan tradisi. Contohnya tradisi cukup 1 kali. Ini sangat motong seorang. Tapi kaidah kelima itu sore itu. ini Pak orang mengompol. Terus Kalau ada orang yang sekali ngompol itu sudah dianggap suka ngompol. aku terus sampean di dulu 8. 8. Al-hajatu tanzilu manzilata darurati amatan. Au khosokan terjemahkan dan berilah contoh. Kebutuhan itu dihilangkan. Tanzil coba menempati. Kebutuhan itu menempati tempatnya darurat yang umum atau khusus. Ya, itu Anda disuruh untuk berikan Contoh. kebutuhan itu menduduki tempatnya darurat yang kebutuhan itu secara umum. Itu contoh. Ayo kok. Kebutuhan secara umum, ada lagi kebutuhan hajat secara pribadi. Maksudnya itu. Kayak kapan dulu ada kaidah ad-daruratu tubihul mahdurat. Terpaksa itu memperbolehkan perkara yang dilarang. Nah sekarang ada kaidah al-hajat. Hajat banget butuhe itu bisa menempati tempatnya darurat. Kayak dene nek darurat itu bangkai tidak boleh dimakan, tapi lek wis terpaksa lek mangan mati malah halal. Sekarang begitu, butuh sing banget butuhe, mestine gak oleh saking butuhe, walaupun butuh secara pribadi atau secara umum. Itu malah oleh. Nah contohnya Mungkin seperti orang yang berobat dengan benda najis. orang yang Berobat berobat dengan benda najis. itu apa itu? Makan bangkai. Hajat sangat membutuhkan pada Obat. sehingga Obat tersebut nggak ada dari halal. ya, Terus memakai yang najis. sudah cukup.